anggaran saat ini. Silakan Pak Kanang. Langsung ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ketua dan pimpinan. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan Bu Wamen yang saya banggakan, Ketua KPPU RI, BPKN RI. Yang pertama saya ingin cerita sedikit tentang krisis, bahwa saya mengalami krisis ini pengalaman yang luar biasa, ada 4 kali Pak. Yang pertama 97-98, di mana krisis ini krisis yang luar biasa, krisis moneter dari 2.400 nilai dolar menjadi 14.000 nilai dolar waktu itu. Saya waktu itu bekerja di Inka Pak, industri kereta api. Nah, saya punya direktur pemasaran Pak Aryono yang selalu survive, maka ketemulah satu kata, change, perubahan. Ya, dari change ini muncul kalimat lagi, yaitu tantangan jadikan peluang. Jadi ini tantangan juga. Bagaimana menjadikan peluang ke depan Indonesia, ini yang paling penting, khususnya di perdagangan. Nah, maka Inka survive sampai sekarang. Maka tadi saya cerita, Eman, kalau ini Inka dijadikan satu dengan operator, yang mana Inka memberikan visi misi ke depan menguasai ekspor kereta api. Tahun 2010 saya pertama kali setelah jadi wakil bupati menjadi bupati Pak. Ada amanah APBD yang mengatakan saya harus hutang 50 miliar, kecil saja sebenarnya. Tapi ketika saya menjadi bupati, bingung saya. Maka saya lakukan penghematan. Tidak saya lakukan hutang. Maka seperti rapat ini, mohon maaf, rapat gini tidak ada snack. Laporan kepada pimpinan sudah tidak ada kertas yang utuh lagi. Harus kertas bekas. Kemudian jam kerja dikurangi. Kecuali jam kerja yang untuk pelayanan. Nah, ini melakukan penghematan ini bisa dilakukan di semuanya, termasuk di perdagangan. ATK dikurangi. Dulu ATK gila-gilaan Pak. Satu dinas itu bisa sampai 4 miliar. Saya minta 1 miliar pun akhirnya bisa. Hal-hal seperti ini. Kemudian perjalanan dinas dan lain sebagainya. Dari penghematan yang harusnya 50 miliar kita hutang, mampu melakukan penghematan 100 miliar. Artinya masih surplus lagi 100 miliar. Nah, hal-hal ini. Nah, kemudian krisis ketiga COVID Pak. Tahun 2019-2020 ya. Itu mulai COVID, maka hari-hari pikiran kita hanya COVID, hari-hari kita hanya refocusing. Sama dengan ini. Dikaji ulang lagi. Untuk ditata kembali. Clear masalah itu. Nah, sekarang masuklah krisis anggaran. Maka krisis anggaran ini kembali lagi bagaimana kita menata hati semuanya. Menata semua pikiran kita bahwa ini adalah problematika kita semua. Bukan hanya problematikanya DPR, tidak hanya eksekutif, legislatif, tapi masyarakat. Dari banyak krisis moneter, krisis lokal, krisis COVID, krisis anggaran, maka satu, komunikasi aktif. Itu penting, Pak. Ini saya melihat belum sampai kepada komunikasi aktif kepada sampai terbawah, sampai kepada semua pihak yang terdampak terhadap kebijakan ini. Kemudian mencari terobosan di mana tantangan tadi menjadi peluang. Ini penting sekali. Kemudian kalau tadi dibilang banyak pihak mengatakan bahwa ini hanya lemak-lemaknya saja. Sedang otot dan nadinya tetap berjalan. Pertanyaan saya satu, dagingnya kemana? Jangan dagingnya dikasihkan orang. Ayo kita cari daging-daging yang lain untuk menutup krisis anggaran ini.
Nah, contohnya katakanlah kita pertambangan, Pak. Ya, pasir laut dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita ambil gitu. Bukan ini diberikan orang lain. Kenapa diberikan orang lain? Enggak kita sendiri BUMN yang mengelola. Itu saja saya kira. Ya, sehingga ini bisa tertata, kita cari daging. Tidak hanya menghilangkan lemak, tapi dagingnya juga kita harus cari untuk kesejahteraan masyarakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.